Pemimpin sejati bukan yang paling hebat, tapi yang mampu membuat orang di sekitarnya tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam PMI, Inter Arma Caritas. Halo teman-teman, sebelum memulai presentasi, izinkan saya membuka dengan sedikit pantun dulu ya. Nanti kalau ada pantun, kalian jangan lupa untuk jawab cakep ya teman-teman. Pergi ke pasar beli markisa. Jangan lupa tambah pepaya juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Yusa dan salam kenal ya. Teman-teman, hari ini aku akan mempresentasikan tentang leadership. Coba kalian perhatikan 4 gambar yang ada di atas ini. Yang pertama ada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dan gambar yang kedua pastinya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan beliau? Iya. Apakah dari kalian sudah ada yang mengetahui beliau siapa? Sudah. Kira-kira siapa ya? Pak Marhen. Ya, benar sekali, Bapak Marhen. Beliau adalah bupati yang memimpin Kabupaten Nganjuk. Dan di gambar nomor 3 ada Bapak Lee Jae-myung, presiden yang berasal dari negara Korea Selatan. Nah, gambar nomor 4 atau yang terakhir, kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri 1 Nganjuk pastinya juga tidak asing kan dengan gambar yang ada di nomor 4. Ia bernama Reza Chandra Kurnia Pratama, seorang ketua OSIS di SMP Negeri 1 Nganjuk. Mereka berempat adalah seorang pemimpin negara, pemimpin daerah, dan juga pemimpin organisasi. Teman-teman, kira-kira dari kalian, apakah sudah ada yang mengetahui yang dimaksud dengan pemimpin? Belum. Nah, kita ulas bersama ya teman-teman, apa yang dimaksud dengan pemimpin? Menurut KBBI, pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti mengarahkan, memotivasi, dan juga mempengaruhi. Dan menurut Bernard Empas, seorang pemimpin harus bisa menciptakan visi, dapat mengomunikasikannya terhadap orang lain, dan juga memotivasi mereka untuk mencapainya. Jadi kesimpulannya, pemimpin adalah seseorang yang dapat memotivasi dan mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai tujuan bersama. Namun, seorang pemimpin bukan hanya berbicara tentang jabatan saja, tapi pemimpin juga harus bisa memberikan teladan, bertanggung jawab, dan dapat melayani. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita juga perlu memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Leadership atau yang biasa kita sebut dengan kepemimpinan adalah kemampuan di dalam diri seseorang yang membuatnya mampu untuk memimpin, membimbing, dan mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih baik untuk dapat mencapai tujuan bersama. Pakar kepemimpinan dunia adalah John C. Maxwell. Ia berkata, leadership is influence, nothing less, nothing more. Soal bagaimana kita memberikan pengaruh kepada orang lain, tidak lebih, tidak kurang. Ada juga 3 hal yang mendukung kita untuk berjiwa kepemimpinan. Yang pertama, membangun kualitas diri, yaitu adalah proses membangun kepribadian, kemampuan, dan nilai-nilai positif yang ada di diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, ada berpengaruh dalam berorganisasi, yaitu adalah kemampuan mempengaruhi atau mengarahkan orang lain ke arah yang lebih baik untuk dapat mencapai sebuah tujuan bersama. Dan yang ketiga atau poin pentingnya adalah care atau peduli terhadap orang lain, yaitu seperti menunjukkan etika, perhatian, dan kepedulian terhadap perasaan serta kondisi orang lain. Kepemimpinan juga memiliki sebuah kunci. Kunci kepemimpinan yang sukses adalah pengaruh, bukan wewenang.
Teman-teman, harus kalian ketahui di dalam kunci kepemimpinan juga ada poin pentingnya, yaitu 3 pakar kepemimpinan. Yang aku singkat sebagai manja. Apa sih manja itu? Menunaikan amanah, yang berarti menjalankan tanggung jawab atau kepercayaan yang telah diberikan. Nasihati sesama dengan tulus. Menasihati berarti memberikan masukan kepada orang lain secara baik dan jujur. Dan yang ketiga ada janji ditepati bukan diingkari, seperti menepati janji yang telah dibuatnya dan tidak pernah mengingkarinya. Kepemimpinan juga memiliki gaya. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otoriter, yaitu pemimpin yang memimpin secara ketat dan semua keputusan berada di dirinya. Yang kedua ada demokratis, pemimpin yang selalu mengajak anggotanya berdiskusi dan juga selalu mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang ketiga ada transformasional, seorang pemimpin yang menjadi inspirasi dan juga memberikan dorongan positif untuk anggotanya. Teman-teman, aku rasa kalian sudah mulai bosan ya? Iya. Gimana kalau kita bermain games? Mau. Games ini berjudul tentang Pimpin Aku. Nah, jadi aku akan memilih 2 orang untuk maju ke depan. Nanti aku akan memilih siapa pemimpinnya dan sisanya menjadi anggotanya. Untuk anggota nanti tutup mata dan mengikuti arahan dari pemimpin. Aku akan menunjuk 2 kakak yang berada di depanku. Sebelum maju ke depan, kira-kira boleh perkenalan dulu dong namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan namaku Alvina Trisnia Firnanda. Halo, aku Andin. Untuk Kak Vina dan Kak Andin, bisa maju ke depan? Nah teman-teman, di sebelah kiri saya sudah ada Kak Vina dan sebelah kanan saya sudah ada Kak Andin. Kak Vina, aku akan menunjuk kamu sebagai pemimpin. Kak Andin bisa dipakai tutup matanya? Kak Vina bisa memberikan arahan untuk Kak Andin? Maju. Kanan. 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 Mundur. Maju. Kiri. Maju. Mundur. Boleh dilepas? Terima kasih untuk Kak Vina dan Kak Andin karena mau mengikuti games dari aku. Bisa kembali ke tempat? Oke. Teman-teman, games ini bertujuan melatih kepercayaan dan juga kemampuan untuk membimbing. Oh iya, aku belum ngasih hadiah ya ke kalian berdua. Iya. Nih, ada hadiah buat kalian berdua. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, kesimpulan dari materi di atas ialah semua orang bisa menunjukkan sikap kepemimpinan, bukan hanya mereka yang memiliki jabatan. Yang penting adalah sikap bertanggung jawab dan kemauan untuk belajar. Pemimpin bukan tentang posisi, tapi tentang pengaruh yang kamu berikan kepada orang lain untuk membawa mereka menuju kebaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah teman-teman luangkan. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Jika kalian suka, beri tepuk tangan, dan jika ada yang kurang jelas, yuk kita ngobrol. Terima kasih telah menjadi audiens yang luar biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.